amal sudah kembali segar. Setelah kita sejenak beristirahat menunaikan kewajiban sholat dan menikmati hidangan yang ada. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami mengajak kembali para guru besar, sesepuh, dan para pendekar untuk kembali merapat ke area utama karena silaturahmi dan bangga akan kita mulai. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami menyapa dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada yang utama para guru besar, sesepuh bersila. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian adalah pilar kekuatan dan sumber ilmu bagi kami generasi penerus. Hormatan kami aturkan. Ini penting untuk kita semua. Begitu dalam rangka pelantikan pengurus KPSDI Jawa Barat ini sangat dibutuhkan sumbangsih saran begitu dari masing-masing semua kita yang ada di sini dengan konsep adu bako, itu konsep bahwa kita kumpul bersama, ngadiu begitu, tukar pikiran begitu ya. Jadi masing-masing bisa menyampaikan dengan jernih apa yang ada dalam pemikiran kita begitu, seperti itu. Nah, sebagai anggota ataupun pengurus Jawa Barat, tentu saja dalam rangka pelantikan ini kita sangat perlu pembekalan dari siapapun, terutama dari Ketua Umum kita KPSDI Pusat Pak Mahfud. Alhamdulillah dalam kondisi yang sakit beliau memaksakan diri untuk bisa bertemu dengan kita semua. Ini suatu yang sangat membanggakan sekali begitu. Jadi silaturahmi ini tidak akan lama, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai kita punya gambaran apa yang mesti kita perbuat dalam organisasi ini. Begitu. Kan kita sudah dibagi dalam beberapa bidang ya, bidang ini. Mudah-mudahan dengan pembekalan ini kita punya visi apa yang harus saya perbuat. Iya. Jadi KPSDI Waalaikumsalam. Teman-teman, pendekat, para pelaku dan pencinta pencaksilat, wabil khusus yang bergabung dalam keluarga besar KPSDI Jawa Barat. Langsung saja ke topik. Begitu Fadlizon jadi Menteri Kebudayaan, beliau memberikan statement pernyataan bahwa sesungguhnya Indonesia ini layak dijadikan sebagai ibu kota budaya dunia. Saya waktu itu pimpinan Komisi mengomentari, menyepakati pernyataan itu. Kenapa? Karena sumber daya budaya di Indonesia itu dahsyat, banyak sekali nggak terhitung. Sebagaimana juga sumber daya alam, kita punya tambang timah, emas, nikel dan sebagainya yang sepatutnya yang berguru dengan aliran-aliran pencaksilat di bawah. Ya, sering mereka ketemu menanyakan bagaimana ke depan. Nah, akhirnya teman-teman kemudian bersepakat bertukar pikiran, akhirnya mendirikan apa yang disebut dengan KPSDI, Komite Pencaksilat Tradisi Indonesia, dalam rangka tadi untuk bagaimana fokus merawat perolehan dari UNESCO. Sampurasun. Alhamdulillah. Rekan-rekan senior, para pendekan, para ini sepuh, alhamdulillah
hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Mudah-mudahan dari perkumpulan ini, dari silaturahim, menjadi ilmu buat kita semua, menjadi sehat, menjadi berkah, dan menjadi keselamatan. Para sepuh, para pendekar, hari ini kita punya acara ngawangkong, intinya sambil memperkenalkan misi dan misi KPSTI. Yang keduanya, kita mencoba bicara ngawangkong yang tidak saling menggurui, sama rata, sama sejajar, semuanya, tidak ada yang ngisi di sini, hanya membuka. Ada masalah, masukannya seperti apa. Jadi tadi kita bangga dengan namanya bahwa Pencaksilat adalah warisan tak benda yang sudah diresmikan oleh UNESCO sejak 2019. Tapi cek saya seperti monyet ngagugurung galapa urbuklina. Apa sih warisan tak benda? Secara warisan tak benda itu definisinya, kalau kita berdefinisi berandai-andai buat saya, kalau saya pribadi, ketika bicara warisan tak benda berarti adanya di relung hidup masyarakat. Jadi silat itu ada di relung hidup masyarakat, di psikologi masyarakat di seluruh Indonesia. Makanya Indonesia warisan tak benda dapat predikatnya. Beda dengan Malaysia, itu warisannya olahraga. Tinggi sekali martabat ini warisan tak benda. Berarti di masyarakat ini ada yang namanya silat. Tapi pertanyaan, ada memang gitu? Sejauh mana negara turun campur tuh, ikut campur supaya tradisi yang dibanggakan oleh negara ini lestari? Jadi saya juga sering memberi catatan-catatan itu. Pertama, tentu ada rekam, jadi ada perjalanan historis yang barangkali juga saya alami masuk dalam proses menginisiasi bersama teman-teman UNESCO. Pertama, bahwa persoalan mendasar kita itu yang harus disadari. Kenapa muncul beberapa usulan seperti tadi? Pertama, saya kira semua sudah tahu persoalan klasik kita itu ada pada 4 pilar persoalannya. Ya, nyanyian kita juga sama. Persoalan kita dari tujuh mereka. Pertama, persoalan yang paling fundamental itu ya persoalan apa? Persoalan organisasi. Silat dari guru besar kehidupan. Takbir, Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya menganggap silat itu adalah satu way of life. Jadi cara dan ideologi kehidupan. Jadi kalau kita buka di dalam Google itu AI, AI-nya, AI itu langsung muncul, gitu ya, bahwa silat itu mencakup satu bela diri, yang kedua olahraga, yang ketiga adalah seni budaya, yang keempat adalah kesehatan negara atau bahkan spiritual. Nah, sayangnya saya ketika buka lagi kedua kali di AI itu, kenapa anak muda hari ini lebih suka bela diri yang lain dibanding dengan silat? Karena jawaban pertamanya itu yang sangat mencengangkan itu dan menyedihkan sekaligus, itu karena silat dianggap